Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Johannes Saputra MPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, akan menyampaikan praktek baik dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Adapun judul yang saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah pemanfaatan TIK dan media pembelajaran dalam optimalisasi pertemuan tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss dalam pembelajaran. Untuk lebih jelas, kita simak tayangan berikut ini. Praktik baik yang telah saya lakukan dalam optimalisasi pertemuan tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss dalam pembelajaran. Pertama, mengefektifkan peran WhatsApp sebagai media penyampaian informasi dan diskusi. Kedua, mengoptimalkan pembelajaran tatap muka terbatas. Ketiga, mengadakan pertemuan tambahan secara virtual via Google Meet. Keempat, menggunakan channel YouTube pribadi sebagai salah satu media pembelajaran. Pertama, mengefektifkan peran aplikasi WhatsApp sebagai media penyampaian informasi dan diskusi. Aplikasi WhatsApp adalah aplikasi yang sangat familiar bagi kita sebagai pendidik dan juga peserta didik. Nah, kenapa kita mengambil aplikasi WhatsApp? Karena sangat familiar dan sangat mudah untuk di-download dan tidak menggunakan ruang yang lebih besar. Nah, pada aplikasi WhatsApp ini, saya menyebarkan informasi tentang teknis pembelajaran, kemudian bahan-bahan ajar atau modul pembelajaran. Kemudian di grup WhatsApp ini, saya juga meminta pendapat dari siswa bagaimana proses pembelajaran seharusnya. Kemudian di grup ini juga memberikan ruang kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan juga saya sebagai seorang pendidiknya bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga dengan grup WhatsApp ini, learning loss dalam pertemuan tatap muka terbatas bisa dikurangi. Yang kedua, dengan mengoptimalkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Artinya di sini, dengan waktu PTMT yang tidak sebanyak waktu normal, maka kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengoptimalkannya dengan cara mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum pembelajaran dimulai. Dan saya juga menggunakan media pembelajaran yang membuat siswa bisa lebih menarik dan pembelajaran menjadi tercapai. Nah, dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, saya juga memberikan ruang kepada siswa untuk berdiskusi, untuk bertanya tentang sesuatu materi atau sebuah soal yang mereka tidak memahaminya, sehingga mereka bisa memahami materi tersebut dengan baik ketika mereka sudah berdiskusi dengan saya sebagai seorang gurunya. Yang ketiga adalah mengadakan pertemuan tambahan secara virtual via Google Meet. Adapun manfaat pertemuan virtual ini adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam PTMT tersebut, sehingga kekurangan tersebut bisa tertutupi dengan pertemuan secara Google Meet. Nah, di Google Meet ini saya bisa mengajak siswa saya terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya bisa men-share bahan ajar yang bisa dilihat oleh semua siswa. Sehingga harapannya adalah kehilangan pembelajaran atau learning loss itu bisa teratasi dengan baik. Adapun keunggulan dari Google Meet yang kita gunakan dengan menggunakan akun Belajar ID adalah kita dapat merekam video pertemuan virtual tersebut, sehingga video tersebut nanti bisa disebarkan lagi kepada siswa dan mereka bisa menontonnya secara berulang-ulang kalau seandainya mereka membutuhkan. Yang keempat adalah menggunakan channel YouTube pribadi sebagai salah satu media pembelajaran. Dan
saya sudah membuatkan sebuah channel YouTube saya dengan nama Johannes Saputra Matematika. Ini berisikan video-video pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, kemudian nanti berkaitan dengan AKM, UTBK, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya channel YouTube ini, maka ini memberikan ruang kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi, karena pertemuan tatap muka terbatas memang tidak terlalu optimal, sehingga mereka bisa belajar mandiri menggunakan channel YouTube ini. Nah, kemudian di channel YouTube ini nanti di bagian komentar saya juga memberikan ruang untuk siswa bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan baik, mereka mampu memahami materi dengan baik, dan kalau seandainya mereka tidak memahami materi dengan baik, maka mereka bisa berdiskusi di grup WhatsApp yang tadi sudah disediakan, dan mereka juga bisa melakukan japri kepada siswa, kepada saya selaku gurunya. Nah, kesimpulan, mendapatkan pembelajaran adalah hak peserta didik. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah untuk memberikan layanan pembelajaran tersebut kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Ini adalah tantangan besar bagi kita sebagai seorang pendidik, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Adapun saran yang bisa saya berikan kepada guru-guru, khususnya saya adalah sebagai guru, mari kita bergerak dengan hati untuk memulihkan pendidikan. Adapun rencana tindak lanjut yang bisa saya sarankan adalah terus belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena ilmu itu bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian, kita sebagai seorang pendidik perlu berbagi praktik baik yang sudah kita miliki, dan kita bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian apa kekurangan kita juga kita bisa mengambil pelajaran dari praktik baik yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Berikutnya, kita selalu memotivasi peserta didik untuk selalu mengembangkan potensinya. Kenapa bagian ini penting? Karena peserta didik hidup di zamannya sekarang, sementara mereka akan bekerja, akan hidup dalam kehidupan yang nyata nanti adalah di zaman yang berbeda mungkin dengan zaman kita sekarang. Maka kita perlu memotivasi mereka agar mereka mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Demikian video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.